Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka 'ala siratal mustaqim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'al Qur'an aw jama'al Qur'an kanat lahu indallah da'watun mustajabah. Siapa yang membaca Al-Qur'an atau siapa yang menghafal Al-Qur'an, maka baginya doa yang diijabah di sisi Allah. Saya rasa tidak usah kita detailkan hadis ini, semua orang juga sudah bisa menangkap bahwa ada korelasi antara membaca Quran dan menghafal Quran dengan diijabahnya doa. Bukankah semua kita menginginkan agar doa diijabah? Berarti kalau dibalikin lagi, kalau pengen doa diijabah, baca Al-Quran. Pengen doa diijabah, hafallah Al-Quran. Semakin menginginkan agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semakin akan memperbesar atau meningkatkan kualitas bacaan dan hafalan. Kita berharap mudah-mudahan ini menjadi penambah semangat baru bagi kita untuk terus bersemangat dalam membaca Al-Quran, mempelajari Quran, menghafal Quran. Satu, mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan ini doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita bawa dalam realitasnya, hajatuna ilaika katsir. Artinya keperluan kami kepadamu ya Allah sangat banyak. Ya, keperluan kami kepadamu sangat banyak. Nah, yang banyak inilah yang nanti kemudian akan menjadi isi dari doa. Apa yang bisa menjembatani dari yang bumi ke langit? Apa yang bisa menjembatani antara yang butuh dengan yang memberikan? Yaitu doa. Kita sampai ayat berapa? 41 40 masuk 41. Sekarang 41. masuk 41. Oh, sekarang 41 ya? Ya. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dua sumpah 38-39. Kita sudah bahas panjang lebar minggu lalu. Agak berbeda sumpah ini dengan sumpah-sumpah yang lainnya. Karena biasanya sandaran sumpahnya dalam bentuk benda. Demi langit, demi bumi, demi matahari, kan gitu ya. Kemarin fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun. Aku bersumpah dengan apa yang kalian lihat dan apa yang tidak kalian lihat. Satu, kedua, di balik sumpah ada sesuatu pesan penting yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan pentingnya adalah innahu laqaulu rasulin karim. Sekarang kita mencari jawaban who-nya di sini siapa? Kan gitu? Ya. Who-nya di sini siapa? Al-Quran. Siapa? Al-Quran. Atau Allah. Hah? Banyak kan kemungkinannya? Iya. Yang mana sih? Innahu sesungguhnya dia di sini adalah Al-Quran. Ya, Al-Quran. Al-Quran. La qaulu rasulin karim. Nah, ini yang saya sebut kemarin bahwa ini membutuhkan sedikit keseriusan untuk memahami. Qaulu kan itu qaul, ucapan kan? Ya. Perkataan. Rasulin karim, utusan yang
Mulia. Nah sekarang kita mencari tahu siapa utusan yang mulia ini, maksud siapa? Jibril. Nah dalam hal ini Jibril. Jadi kalau demikian Rasulin itu bisa Rasul dalam pengertian Nabi kita Muhammad SAW. Tapi di sini Rasulin kali ini menunjuk kepada Jibril. Dan ini pun kita harus berhati-hati juga begini. Quran ucapan Jibril. Sekarang Rasulin kalimnya kita ganti dengan Jibril. Ya. Betul? Berarti innahu sesungguhnya dia Al-Quran itu laqaulu sungguh ucapan Jibril. Paham? Ya. Itu sebabnya tidak bisa diganti dengan Jibril. Dia disebut dengan Rasul. Rasul artinya utusan. Orang yang diutus maka akan menyampaikan pesan si pemutus, betul nggak? Ya. Begitu dia. Jadi kalau ada orang yang menuduh ini kan ucapan malaikat Jibril bukan ucapan Allah. Paham? Gitu. Itu tuduhan-tuduhan yang sesungguhnya tidak memahami bahasanya. Maka bahasa di sini qaulu rasulin, ucapan yang utusan, kalim yang mulia. Bagaimana seseorang menyampaikan sesuatu dalam bentuk ucapan, apa yang diucapkan oleh si pengutus. Betul? Kalau si pengutus itu misalnya saya mengutus seseorang, ini tolong kirimkan ke rumah Pak Sumadi. Si pengirim, orang yang membawa ini nggak perlu banyak bicara. Ini titipan dari Pak Yadi, sampailah ini ke Pak Sumadi. Betul? Kalau dalam bentuk benda. Kalau dalam bentuk kata-kata, bagaimana orang bisa menyampaikan ini ke Pak Sumadi? Harus dengan mengulang perkataan saya, mengulang perkataan yang mutus. Jadi kalau begitu, qaulu rasulin karim ini ucapan Allah yang diucapkan kembali oleh Rasulin Karim, utusan yang mulia malaikat Jibril, kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau caranya kita teruskan berarti, kalau saya hari ini membaca satu ayat Quran, betul? Saya membaca satu ayat Quran, saya sampaikan satu ayat ini di hadapan jamaah. Bisakah saya katakan itu ucapan saya? Tidak bisa, Pak. Iya. Ucapannya Iya. boleh, tapi Iya. isinya tidak. Iya, ucapan. Iya. Ucapan Pak Jasi. Sama dengan yang tadi. Iya. Sama dengan tadi. Ucapan Allah yang saya ucapkan ulang. Ya. Gitu? Ya. Gitu. Itu sebetulnya bukan ucapan saya kan gitu. Iya. Gitu. Jadi yang seperti ini nih yang kita perlu kejernihan di dalam pemahaman. Pertanyaannya, Pak, Ya Pak. bagaimana kita dalam ayat 40 itu bisa mengidentifikasi bahwa itu Jibril itu masalahnya. Apakah kita harus banyak baca terus punya kesimpulan dari itu, atau mungkin ada tanda lain? Ya. Dimulai dari kata ganti hu tadi Pak. Ya. Domir hu tadi. Ya. Ini kan artinya luas. Ya. Ini kan artinya luas. Nah, yang luas itu kemudian dipersempit karena di ayat 38-39 itu yang bersumpah adalah Allah. Sehingga tidak mungkin innahu sesungguhnya dia Allah, nggak mungkin. Oh ya. Kan kalau kita temukan hu itu kan bisa Allah kan gitu. Ya. Bisa siapa saja gitu loh. Ya. Saking luasnya hu ini. Ya. Tapi kemudian di sini dipersempit oleh pemahaman dari ayat 38-39. Karena yang bersumpah adalah Allah. Setelah dipersempit maka muncul dua kemungkinan. Pertama, hu ini adalah Nabi Muhammad. Ya. Oke? Ya.
Kedua, hu ini adalah Al-Quran. Ya. Oke, bisa pahami? Bisa. Luas, mengecil. Karena sumpah Allah akhirnya menjadi kecil dikit. Muncul dua kemungkinan. Hu-nya bisa Nabi Muhammad, bisa Al-Quran. Kemudian qaulun. Nah, qaulun inilah yang kemudian menyimpulkan bahwa ini bukan Nabi, tapi ini ucapan. Ucapan berarti hu itu adalah Al-Quran. Sampai situ paham cara menyimpulkannya? Nah, tentu tidak bisa akal-akalan bahasa begini saja. Ini harus ada dalil yang membackup-nya. Paham ya? Kalau dalam bahasa sekarang ini misalnya konteksnya apa ini? Gitu. Kedua, muncul pertanyaan Rasulin Karim. Rasulin Karim secara bahasa utusan yang mulia. Ini terbagi lagi menjadi dua. Bisa Jibril, bisa Nabi Muhammad. Iya. Nah, itu dia gitu. Iya. Iya. Iya kan? Nah, sementara ucapan Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah kita temukan dalam Al-Quran disebut dengan Al-Quran. Iya, iya. Kan itu ucapan Nabi adalah hadis. Iya. Betul? Paham ya? Gitu. Paham? Paham. Menyimpulkan bahwa Rasulin karimnya adalah Jibril. Paham. Kalau di arti yang ini itu Pak, Rasul yang mulia merujuk kepada Nabi Muhammad. Menuju kepada Nabi Muhammad. Iya, di sini. Itulah ragam-ragamnya. Tapi balik lagi, Al-Quran terjemah. kalau kita memahami tadi, ini baik dia pada umumnya diartikan Jibril ya. Ada kemudian yang bersimpulan tadi itu adalah Nabi Muhammad. Kalau logika saya begini, ucapan Nabi Muhammad selama ini dalam pengertian kita disebut hadis. Iya. Sementara tadi innahu itu adalah Al-Quran. Kalaupun itu diartinya Quran dan Rasulin karimnya adalah Nabi Muhammad SAW, yang harus kita pahami sama seperti tadi. Allah mengutus Jibril, maka perkataan Jibril mewakili Jibril berbicara mewakili yang utus. Kalau diartikan Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk menyampaikan Islam, betul? Untuk menyampaikan Quran. Maka berarti ucapan Rasul harus memenuhi yang mengutus. Faham maksudnya? Jadi supaya kita jangan mengatakan oh ini bukan ucapan Nabi Muhammad. Iya. Iya. Kan itu tuh. Iya. Dan tadi apa tadi? Ini kan ucapan Jibril. Faham? Iya, Pak. Gitu. Jadi apa yang makanya Rasul mengatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi berbicara tidak dengan hawa. Nabi tidak berbicara dengan keinginannya sendiri. In huwa illa, tidaklah yang diucapkan oleh Nabi itu kecuali wahyu yuha. Wahyu yang diwahyukan. Jadi kalau disebut ucapan Nabi adalah ucapan Allah yang diucapkan ulang. Faham nggak? Iya, iya. Gitu. Ucapan Allah yang diucapkan kembali oleh Nabi. Ucapan Allah yang diucapkan ulang oleh Jibril. Paham ya? Gitu. Jadi nanti mau diartikan Rasulin Karim atau ini adalah Jibril atau Nabi Muhammad gak ada masalah sebenarnya.
tinggal memahami ini tadi. Karena kalau orang yang nggak ngerti bahasa langsung, Iya, itu buat senjata. nah ini berarti buatan Muhammad disebut kok, gitu. Oh, ya jadi buatan Muhammad kalau kita Nah itu kan salah tafsir. kalau kita salah dalam memahami bahasa, Iya. bahasa di sana tidak disebut misalnya la qaulu Muhammad, la qaulu Jibril, betul? Tapi Rasul. Nah kita harus memahami Rasul artinya utus. Istilah karim ini melekat pada Jibril apa bisa juga pada Muhammad, Pak? Keren. Kita telusuri kata karim. Pemilik karimnya adalah Allah, betul? Iya. Ya itu dia. Betul? Ya. Pemilik karim yang utamanya adalah Allah. Allah punya ucapan. Allah punya ucapan. Ucapannya disebut karim. Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Kalau dibalikin lagi, mengapa di sini ini disebut bacaan yang mulia? Karena yang mengucapkannya yang mulia. Tambah paham, Pak. Kalau di bawah di atas tadi Rasulul Karimnya Jibril, sifat mulia Allah yang ada di dalam Al-Quran nempel ke Jibril, sehingga Jibril disebut Rasulul Karim. Kalau Rasulul Karimnya disebut dengan Nabi Muhammad, maka berarti karimnya Allah melalui Jibril, melalui Al-Quran, melalui Jibril sampai ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad disebut karim. Paham? Terusannya berarti siapapun yang bersentuhan dengan ini akan dapat predikat karim. Paham? Nah itu kesimpulan itu yang nggak dapat. Kebanyakan. Iya, Pak. Saya ada pertanyaan tapi banyak Ustaz. Memang biasa kan gitu. Neliti. Boleh kalau bisa jawab. Yang pertama, la qaulu. La qaulu itu kan isim. Betul? Mengapa lamnya tidak tanwin? Kemudian diikuti Rasulul Karim ini apa namanya tanwinnya yang kasroh. Mengapa kasroh? Ini mulai. Bahasanya. Bahasa. Pak Sumadi udah siap mau jawab. Tapi jangan dulu Pak. Pak Sumadi udah siap mau jawab. Bentar dulu. Nah, Terus yang ketiga, Karim itu menjelaskan Rasul atau menjelaskan qaul. Ini nama mantap. Yang keempat, yang keempat belakangan bisa. Ya tiga aja dulu ya. Takut kita nggak kejawab malah. Naat Marmur ya. sebut bukan naat marmur, idhofah. Dicoba juga, Pak. Lin, Beda naat marmur dengan idhofah. Oh iya. Lin Karim itu, Pak. Karim itu, Lin Karim itu. Oh iya, kalau kita lihat dua di situ, tapi nanti akan apa pelajaran baru di sini. Oh, iya. Ya. Akhirnya saya dapat setuju juga. Bukan, Pak. Kita bongkar kan? Iya, Pak. Bongkar. Idhofah itu dua isim, menggabung dua isim. Jadi satu. Misalnya yang paling umum itu Rasulullahi. Ini harus U, ini I. Iya. Oke? Iya. Gitu. Ada yang kedua, ini kan berarti kata benda pertama tidak pakai alif, Alif lam. tidak pakai alif lam. Mudhof, mudhof. Nah, kata benda keduanya harus pakai alif lam. Kasroh. Itu rumus pertama. Dicoba. Idhofah. Ada Bu di sini yang ini. Yang kedua, rumus kedua, dia
Salah paham. Ini kata qaulu ya. Oke, kalau aja Pak. Jadi enam Pak. Yang saya maksud ini qaulu ini rasulin. Ya. Nah, qaulu rasulin. Isim pertamanya tidak pakai alif lam, betul? Ya. Qaulu. Ya. Barisnya dhamma. Isim keduanya juga tidak pakai alif lam, tapi barisnya tetap kasroh. Ini kasroh karena ada alif lam. Ini karena tidak ada alif lam, maka dia harus kasroh tai. Dua ini hukumnya namanya sama, idhofah. Paham? Nah, lam yang di depan, lam ini tadi, itu lam taukid, ini tidak mempengaruhi, tidak mengubah baris, sehingga la qaulu rasulin. Kita saling dulu. Nah, baru kemudian rasulin itu dikasih sifat lagi. Kalau tadi ini idhofah, maka dia yang ketiga. Rasulun karimun. Ini na'at man'un. Ini saja na'at man'un. Ketika di depannya ditambah dengan qaulu, berubah. Ini menjadi idhofah, bukan lun tadi, tapi jadi lin in. Itu dia asal pergeserannya. Karimnya itu jamak apa mufrad Pak? Mufrad. Mufrad ya. Rasulnya kan mufrad. Iya. Sama-sama mufrad. Ulang lagi Pak, nomor 3 Pak. Nomor 3 saya ulang. Kariminnya. Tadi kan sebelum datang qaulu, sebelum qaulu muncul, dia rasulun karimun. Na'at man'un. Na'atnya karim, sifatnya karim. Yang disifatnya adalah rasul. Na'at man'un. Ketika dia di depannya ditambah dengan qaulu, na'at man'un berubah menjadi idhofah. Perubahan itu mengubah baris. Un menjadi in, karena hukumnya sama-sama ini. Fahim? Ya. Kita terjemahkan jawaban pertanyaan selanjutnya. Ucapan utusan yang mulia. Pertanyaannya, karim ini kepada ucapan atau kepada rasul? Terjawab kan? Karena di sini faham? Yang mulia itu adalah rasulnya. Yang mulia itu rasul. Gitu. Kalau dibalikin lagi, kalau rasul yang mulia, maka ucapannya juga mulia. Atau kita balikin lagi tadi, mengapa rasul diberi sifat karim? Karena innahu punya ini adalah Al-Quranul Karim, bacaan yang mulia. Karena Allah mempunyai sifat Al-Karim. Ini dibalikin lagi, Allahu Al-Karim.
ucapannya mulia, yang membawanya mulia, yang menerimanya Nabi Muhammad mulia, sehingga disebut dengan circle karim, lingkaran karim. Iya, kembali kali. Kalau nyambung ke pertanyaan keempat, benar kan saya menafsirkan setelah tadi mendengarkan penjelasan Ustaz. Kalau idofah itu kan menggabungkan dua isim yang menyebabkan isim baru yang maknanya baru. Ya. Sedangkan kalau yang naat manqut itu hanya menjelaskan dan menjelaskan. Ya. Jadi kalau misalnya partai merah itu kan bukan partai yang warnanya merah, tetapi partai yang punya komunis lah, punya makna baru, itu ada idofah. Berarti pola qaulu rasulin itu dua kata yang punya makna baru. Iya. Sehingga qaulu rasulin itu tidak bisa diartikan sebagai ucapan seorang rasul, tapi dia punya makna tertentu, ucapan dari pengutus yang diucapkan oleh rasul. Jadi seperti kalau kita mendengarkan kata itu tadi, mikrofon Aku Yakin mengumumkan ada yang meninggal dunia, bukan mikrofonnya yang mengumumkan, tapi mikrofon itu hanya mengeraskan suara dari orang yang mengumumkan. Itu jadi, makanya jadi idofah. Berarti qaulur rasulin itu menjadi satu kata baru yang tidak bisa diartikan bahwa itu ucapan pribadi maunya seorang rasul, tapi ucapan dari yang mengutus. Makanya didefinisikan tadi, dimaknai itu adalah ucapan Allah. Benar kan? Saya menjadi menafsirkannya seperti itu. Benar. Berbeda kalau misalnya Rasulun Karimun, itu menjadi naat manqut. Contoh yang paling sederhana begini. Anak soleh, anak yang soleh, beda. Anak yang soleh, naat manqut. Oke. Anak soleh itu satu kesatuan. Iya, gitu. Paham ya? Dinul Islam, dinul Islami. Jadi itu sudah dua kata yang digabung jadi satu, membentuk arti baru. Itu katanya. Dua kata yang digabung jadi satu dengan pengertian yang baru. Nah, persoalan muncul ketika kita menerjemahkan ini ke dalam bahasa Indonesia. Faham? Ada sesuatu yang kita tahu di sini hakikatnya, tapi ketika mau ditransformasi dalam bentuk kata-kata, narasinya susah. Narasinya susah. Itu sebabnya memahami ini nggak bisa tanpa memahami konteks pelajaran bahasanya tadi. Jadi kita ketika menemukan terjemahan dengan berbagai macam variasi, kita bisa memahami. Begitulah kesulitannya untuk membuat kata lain yang ada di sini dengan bahasa Indonesia. Oke? Tadi Pak Sumadi mau nanya? Saya hanya punya pemahaman ini Pak. Kalau al digabung dengan al itu ada pemahaman yang, jadi misalnya anak yang soleh misalnya itu al ya gitu. Tapi kalau tidak digabung dengan al itu jadi idofah gitu loh, gitu. Kayak itu yang Allahul Karim itu kan jadi satu Pak. Jadi itu idofah itu menurut saya. Tadi kalau al tidak bisa kasih contoh, tapi dua al bergandengan itu jadi yang gitu loh Pak. Oh, kalau yang berarti Na'at manqut. naat manqut.
Enggak al Pak, gitu loh Pak. Al-nya kalau al kan cuma satu kalau naat manut. Enggak, Hanya dia yang di dua-duanya belakang harus Terbalik. sama. Harus sama Pak. Nan manut harus sama. Terbalik. Terbaliknya gimana Pak? Kalau yang al itu na'at manun. Ya. Harus Kalau sama. idofa, Ya. ya, idofa, isim pertamanya tidak boleh pakai al. Ya, ya paham. Isim keduanya baru pakai al. Ya, belum ya. Ada juga nanti isim pertama pakai al, tidak pakai al. Isim keduanya tidak pakai al, ada juga. Tapi pada umumnya idofa isim pertama tidak pakai al, isim kedua pakai al. Ya. Ya. Ya, Ya. mudhof ilaihnya pakai al. Pak, ini maaf kalau ini yang ketika ini mudofnya yang qaulu. Iya, Qaulu di sini kan fi'il Pak. isim. Isim ya? Apa Pak? Kata. Oh perkataan. Kan dari kata kola. Oh iya, perkataan. Qaulu adalah masdar dari kola. Kola yaqulu qaulun. Oh iya, masdar. Oke? Iya Pak. Isim. Asik, kita sudah punya banyak bahan pertanyaan dengan punya sedikit ilmu. Maksud kalau berarti yang ketiga itu kalau bukan kasroh, jadi qaulu rasulun karimun itu berarti perkataan Rasul yang mulia, perkataan pribadi si Rasul itu bukan perkataan dari si pengutus Rasul. Kalau qaulu rasulun karimun, Nggak bisa diterjemahkan. Iya, dalam banget Pak. qaulun rasulun. Oh, kalau qaulun karimun bisa. Bisa. Nah, apa? Ya, kalau qaulun rasulun bisa juga. Bisa. Berarti kalau qaulun rasulun karimun bisa juga. Yang. Matmuknya nggak ada dua. Iya, yang. Nah, itu cuma satu. Oh, naat nggak bisa dua. Oke. Tapi kan saya senangnya di situ udah mulai. Berkembang ya Pak. Oke. Ini kan kalau yang nggak ini kan cuma bengong aja, itu ngomong apa sih? Artinya apa? Ini menjadi tambahan kita untuk bisa asik dengan Quran. Karena sudah muncul macam-macam pertanyaan. Yang pertanyaan itu kan muncul dari ketidaktahuan. Ya. Ketidaktahuan itu berangkat dari sedikit tahu. Ya. Itu loh mata rantainya. Ya. Saya dengan sedikit tahu, ini tahu ciri-ciri ini, tapi ini enggak pernah muncul pertanyaan. Tapi kalau blank, gimana mau nanya? Ya. Paham ya? Alhamdulillah. Ya Pak. Dari sisi lain Pak ya. Mm-mm. Jadi kalau Rasul Karim bukan ucapan Allah yang diucapkan kembali oleh Jibril yang mulia. Ini salah Nah, tulis kan? ucapan Allah itu Ada yang bisa dibaca. kan Allah itu berbeda dengan makhluk yang berkomunikasi gitu, berkalam begitu. Iya. Apakah Allah itu mengatakan misalnya Ya kan? Bismillah Iqra, Allah mengatakan seperti itu, kemudian Jibril mengatakan Iqra gitu, bahasanya sama begitu enggak? Tulisan saya. Komunikasinya kayak itu. Kalau Allah kayak apa gitu Pak? Sekarang kita batasi dulu. Jadi kan ini muncul pertanyaan. Ini kalau dituliskan akan muncul pertanyaan seperti Bapak tadi. Pemahaman tadi akan muncul pertanyaan tadi. Ucapan begini. Bagaimana seseorang mempersepsi sesuatu? Oh, dobel. Seseorang akan mempersepsi sesuatu tergantung dari gambaran, pengetahuan, pengalaman yang dia punya. Pikirannya. Betul? Tulisannya asik. Paham nggak Mas saya? Saya uraikan di situ dulu. Bagaimana seseorang mempersepsi sesuatu tergantung dari informasi yang ada di sini, pengalaman, pengetahuan, persepsi mereka yang mereka punya. Sehingga persepsi manusia itulah yang digunakan untuk mengenal Allah. Betul? Paham? Kalau Allah berbicara berarti Allah berbicara menurut persepsi kita, berbicara selayaknya kita berbicara. Betul? Sampai situ paham dulu? Allah maha mengetahui, Allah maha bijaksana.
Nah kalau kita pakai ukuran tadi berarti mengetahui dan bijaksananya tadi dalam ukuran manusia. Selesai satu sisi. Tapi nggak boleh pakai itu terus. Kita bertemu dengan ayat lain, dalil lain. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Jadi kalau di situ berhenti kita cukup wallahu a'lam. Nah kesalahan selama ini nggak ada batasan itu. Dia mempersepsikan sesuatu tadi, persepsi seseorang terhadap sesuatu tergantung dengan apa yang ada di sininya. Itu kasarnya juga. Gitu. Kemudian dengan persepsi itu dia mencoba memahami sesuatu yang lain, yaitu Allah. Sehingga dia mempersepsi Allah sesuai dengan persepsi yang dia punya. Sesuai dengan pengalaman dan ilmu dia gitu. Iya, harus begitu. Sampai di situ tuh. Apakah Allah seperti itu? Kita balik lagi satu contoh. Kita sudah di-backup tadi supaya kita selamat akidah kita. Laisa kamitslihi syai'un. Apapun yang kita bayangkan tentang Allah maka itu bukan Allah. Iya. Ya. Betul, Pak. Betul? Betul. Apapun yang kita pikirkan tentang Allah maka itu bukan Allah. Itu pikiran saya. Jangan jadikan pikiran kita menjadi Allah. Iya, betul. Setuju. Berarti bagaimana mengenal Allah? Mengenal Allah adalah ketidakkenalan. Di Ini luar Pak, ini kita di luar. saya kurang setuju dengan pendapat itu. Oke. Ya, kita mengenal Allah itu kan memahami gejala-gejala ciptaan Allah gitu loh. Iya. Dari gejala itu kita jadi kenal gitu loh, bahwa Allah itu tidak bisa dibayangkan. Ya, sama sebenarnya. Cuma kayak gitu. Di luar otak kita lah, Pak. Jadi kan kita tidak bisa memvisualisasikan, kita tidak bisa membayangkan. Jadi ketidakkenalan saya maksud tadi, kenal dalam batasan tertentu, tidak kenal dalam batasan yang lain. Gitu. Begini menjadi implikasinya. Apa bedanya mengetahuinya Allah dengan mengetahuinya manusia? Manusia tahu melalui proses belajar. Berpikir. Betul? Kalau belajar berarti ada guru. Manusia dari tidak tahu menjadi tahu. Suatu saat bisa jadi nggak tahu lagi. Itulah manusia. Beda dengan mengetahuinya Allah. Allah mengetahui tanpa belajar. Allah mengetahui nggak punya guru. Nah coba kita bayangkan pakai persepsi kita tadi. Gimana caranya? Paham nggak? Ini kan setelah membandingkan, dibalikin ke persepsi kita. Setahu kita kalau yang namanya dapat ilmu itu pasti proses belajar. Belajarnya bisa membaca, belajarnya bisa melalui guru. Ada alat. Ketika kita hubungkan Allah Al-Alim pakai persepsi ini, salah. Sesat kita. Allah tahu dengan sendirinya. Dan Allah tahu selama-lamanya. Beda dengan kita. Dulu kita tahu, sekarang nggak tahu. Nah, Allah tahu sebelum kejadian. Nah, itulah yang saya sebut tadi. Pembatas kita ada. Jadi kesimpulan di situ, Allah mengetahui tidak proses belajar, sementara kita melalui proses belajar. Itulah pengenalan kita tentang Allah. Ya, kalau di dalam kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dari kesimpulan yang kita bahas tadi dapat memberikan pemahaman kepada kita bahwa ada satu zona yang kita tidak masuk.
Dan kalau kita masuk ke situ bukan tambah kenal tapi tambah sesat. Betul? Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Pikirkan ciptaan Allah, jangan pikirkan zatnya. Kita berkesimpulan Allah mempunyai persepsi tentang Allah seberapa faham kita tentang sifat Allah. Saya contohkan begini. Dari kacamata ilmu. Kita tidak ketemukan dengan Imam Syafi'i. Ya. Nggak ada yang ketemu kan? Ya. Tapi kalau kita baca kitab Imam Syafi'i, orang yang jujur secara ilmu akan mengatakan ini luar biasa. Iya. Kita bisa membayangkan luar biasanya Imam Syafi'i dari mana? Dari bukunya, dari kitab. Betul? Saya tidak bertemu dengan Ibnu Qayyim, tapi seperti sering saya sampaikan, 1-2 lembar tulisan Ibnu Qayyim dalam kitab Ar-Ruh saya hafal. Saya tidak membutuhkan yang lain lagi untuk membuat kagum kepada Ibnu Qayyim. Itu saja sudah luar biasa kagumnya. Bagaimana Ibnu Qayyim terhadap Al-Quran ini, Masya Allah, ini orang gitu. Dari A sampai Z itu dia bukan hafal tapi paham ini. Kita baru bilang di tatanan menghafal, kan gitu? Iya. Untuk memahami. Nah, jadi kesimpulannya mengenal Allah melalui kalamnya, mengenali Allah melalui makhluknya, betul? Mengenali Allah melalui alam, Ciptaan. gitu. Tapi ketika kita masuk ke ranah zatnya tadi, kita sudah batasi. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satupun yang serupa dengannya. Fahim? Saya akan konfirmasi. Saya jadi teringat membaca beberapa buku yang saya bingung gitu sekarang jadi terang-terangkan. Yang pertama mengenai surat Al-Ikhlas itu walau yakulah kuat akan berarti kan cocok dengan tadi itu Pak. Laisa kamitslihi. Ya, laisa kamitslihi. Nah, kemudian kalau nggak salah di salah satu kitabnya Al-Ghazali itu diceritakan bahwa makrifat tertinggi itu saat kita mengatakan meyakini bahwa saya menjadi tidak tahu hakikatnya Allah itu seperti apa. Itu adalah makrifat tertinggi saat kita mengatakan saya tidak tahu hakikatnya Allah seperti apa. Kemudian pernah membaca ada hadis Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu bermimpi bertemu dengan Nabi Khidir. Lalu beliau meminta diajarin doa yang dengan doa itu dia bisa menang terhadap semua musuh. Doanya itu kira-kira begini. Ya huwa, ya huwa, ya man la ya'lamu ma huwa illa huwa. Ikfirli terus Fansuna ala qaumil kafirin. Nah, lalu Sayyidina Ali bertanya kepada Rasulullah. Lalu jawaban Rasul, kamu telah mengetahui nama dan Allah yang rahasia. Kira-kira berarti memang dan Allah itu sangat rahasia.
usahakan kalau itu dipakai untuk berdoa, mengungkapkan bahwa kita tidak tahu hakikatnya Allah seperti apa, itu menjadi doanya itu sangat mustajab. Jadi artinya mengkonfirmasi pertanyaan yang ada dalam batin itu bahwa memang makrifat tertinggi itu menyadari bahwa kita nggak tahu apa-apa Hakikatnya. hakikat. Ya. Ya. Yaman huwa la ya'rifuhu illahu. Gitu. Wahai zat yang dia tidak ada yang mengenal dia kecuali dia. Paham? Tidak ada yang mengenali dia kecuali hanya dia. Nah, pengenalan kita terhadap dia di situ dari secara keseluruhan. Pengenalan kita terhadap Allah itu terbatas berkaitan dengan asma, berkaitan dengan sifat, berkaitan dengan makhluk, tidak pada hakikat. Paham ya? Itu dia ranahnya. Kalau seperti tadi kita bisa membayangkan betapa hebatnya Ibnu Qayyim, betapa hebatnya Imam Syafi'i dengan hanya melihat bekas-bekas yang ditinggalkan dari tulisan-tulisannya, gitu. Maka cara berpikir ini harus kita teruskan ke yang lainnya. Ada seorang seniman begitu sampai histeris dan memuji si pelukis, padahal dia tidak pernah ketemu dengan si pelukis. Dia hanya terus berusaha mengoleksi segala lukisan si pelukis. Bagaimana dia mengenal si pelukis dari lukisan yang dia beli, yang dia koleksi? Paham ya? Balik lagi ke bahasa kita. Bagaimana kita mengenal Allah? Kan gitu. Bagaimana kita mengenal Allah? Dengan Al-Quran. Gitu. Paham? Maka ada kemarin bahasan yang tentang amalan-amalan dalam tilawah, ta'zimul kalam, ta'zimul mutakallim, hudurul qalbi, tadabbur, taksis. Sudah kita bahas di semua di sini. Ta'zimul kalam, ta'zimul mutakallim. Tidak mungkin ta'zimul mutakallim dulu. Pasti ta'zimul kalam. Kalam artinya ucap. Kalau kita sudah bisa mengagumi ucapan Allah, maka nanti outputnya adalah pasti mengagumi Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bagi ini ya. Banyak udah apa saya baru cari-cari banyak itu tadi Laisa Kamitslihi Syai'un itu ada di Al-Quran gitu ya. Iya. Al-Quran yang ngomong gitu sih. Iya. Yang katakan seperti itu. Maka kalau kita dulu belajar ilmu tauhid, kalau di kampung itu kan paling populer dengan sifat 20. Betul ya? Kalau orang dulu kan belajar ilmu tauhid mulainya dari sifat 20. Wujud, qidam, maqam, mukhalafatu ta'ala lil hawadits, qiyamu ta'ala bi nafsi, qudrat, iradat, sama, basar, kalam, qadirun, muridun, alimun, samiun, hayyun, mutakallimun. Wujud artinya ada. Allah Subhanahu wa ta'ala ada dengan sendirinya dan tidak ada yang mengadakannya. Dia ada selama-lamanya. Saya hafal itu karena hafalnya hafal nggak sengaja, Pak. Kan ayah saya tukang ngajar. Nanti hari ini di masjid ini, hari ini di musola ini, saya itu ngikut, diajak. ngikut. Sebenarnya kan diajak ikut, tukang ngikut saya dulunya. Kemarahan itu tukang ngikut. Satu. Ya karena kan yang belajarnya kayak begini juga, udah kaki juga gitu. Sementara saya masih anak-anak. Kadang-kadang ayah nanya di sini, saya yang jawab gitu. Kedua, karena saya sedikit agak
agak bagus tulisan, dan banyak itu nanti misalnya Pak Edi minta tolong ke ayah saya, Buya, tak tolong nanti dituliskan yang pelajaran ini dalam satu buku. Nah, ayah saya mendelegasikan ke saya yang menulis. Jadi saya merasakan luar biasa manfaatnya itu. Pertama saya ikut, yang kedua saya nyalinin kitab almarhum ayah. Tulisan tangannya saya tulis ulang ke buku orang. Kan 2-3 buku saya nulis dengan hal yang sama, nempel kan? Itu manfaat yang dirasakan. Walaupun di saat itu kita belum orientasinya ngerti, cuma orientasinya mindahin tulisannya dari sini ke sini. Paham? Saya lagi ini. Iya. Saya terasa baca terdapat dalam bidang Al-Quran ini dikatakan dengan nilai serta mislihi. Artinya semisalnya aja tidak ada gitu ya. Jangan karya serupa. Semisalnya jangan ada. Kami mislihi, makanya semisalnya kan ya. Iya. Tidak ada yang setara. Tidak ada yang semisalnya. Bahkan soal Al-Ikhlas disebut walam yakul lahu kufuwan. Berarti mislihi kufuwan, kan kata dua kata ini yang hampir sama. Kufuwan itu kufu itu setara. Maka dalam Islam salah satu contoh penggunaan kata kufu ini dalam fikih munakahat, pernikahan. Seorang yang menikah, laki dan perempuan itu harus sekufu, setara. Artinya tidak boleh rakyat jelata, bukan tidak boleh, akan tidak bagus pernikahan itu. Seandainya rakyat jelata menikah dengan raja. Karena pernikahan itu kan nanti berkaitan dengan komunikasi, berkaitan dengan kebiasaan. Nah, kalau kebiasaan saja ada beda, kok cara berkomunikasinya beda, gimana koneknya dalam rumah? Orang nggak tamat SD menikah dengan S3, nggak boleh, sebenarnya bukan nggak boleh, nggak akan bagus itu pernikahan. Charles Pak. Ya? Boleh didai. Iya, ada didai kan. Nah, minimal kita tadi lah kalau setara dalam bukan dalam artian termasuk ekonomi. Iya. Orang yang miskin banget nikah dengan Sahroni misalnya itu nggak boleh. Sahroni tetangga. Kalau Sahroni sama Syahrini. Itu tetangga di sini dulu ya. Iya. Udah pindah ke Bintaro ya. Sahroni sama Syahrini, Pak. Sama Syahrini gitu ya. Kalau dia sama Syahrini dia baru tahu kayak ini nggak bukan itu Syahrini. Sahroni nggak kena Syahrini. Ya Pak. Jadi itu jomplang, bahasa kita jomplang. Itu nanti akan sulit berkomunikasi dalam rumah tangga. Nah, mendekati sama S1, S2, SMA dengan S1 itu masih nyambung lah itu. Masih nyambung gitu ya. Begitu, sama-sama rakyat biasa. Gitu. Itu nyambung komunikasinya. Nah, itu disebut dengan sekufu. Ya, dalam bahasa pernikahan. Nah, ini kita temukan dalam surah Al-Ikhlas. Walam yakul lahu kufuwan. Jadi kalau datang setara dan tidak ada baginya yang setara. Kalau tadi laisa kamitslihi, tidak ada yang semisalnya. Dua rambu kita. Tidak ada yang semisalnya, tidak ada yang setara dengannya. Fahim? Oke. Lanjut.
kali pertanyaan. Lila. Tempat saya belum masuk. Kayaknya dijual itu. Nanti saya lihat. Soalnya dia kok ikut nggak beli. Tuh minum nih. Tuh, Tuh. Kamu kalian. Saya nggak mau. Terus waktu pernah sebenarnya saya cuma nggak enak mau minta ini. ini yang kita bahas tadi. Ya. Ketiganya ada sih nanti tak boleh. Satu saya. Itu idhofah. Qaulu syair. Qaulu syair. Oke? Aslinya qaulu syair. Di depannya dikasih huruf jar. Bi qauli syair. Jadi ini karena ada bi-nya. Ini karena qauli. Karena ini idhofah. Huwa baliknya tadi ke hu. Al-Quran. Innahu naim. Al-Quran. Iya, Al-Quran. Ma Apa-apa ya. tidak Manahi. nafi. Nafi bukan nahi. Nahi. Nafi menidakkan. Kalau nahi melarang. Sebelum ada bi, Pak. Lam itu apa Pak? Barisnya Barisnya ya. lu Oh ya. lu Tuma. qaulu syairin. Qaulu syairin artinya perkataan tukang syair. Ucapan tukang syair. Syair itu kan penyair. Penyair. Isim fa'il kan? Ini kalau kita potong ini. Keluarin. Itu asal katanya syairun. Isim fa'il. Artinya penyair. Jamaknya syu'ara. Asy'ara kan? Asy'ara. Ya? Beda? Sahir. Kalau sihir, sahir. Ini tukang sihir. Ini syahid. Jauh tulis-tulisnya. Nah jadi kalau dibahas begini akhirnya kita akan mau berarti taksirnya harus diperbaiki. Iya. Surat 36 kan? Asy'ara. Artinya para penyair. Kalau satu syair. Kita temukan di surat
Wa ma huwa biqauli syair. Coba kita pahami dulu. Ini konteksnya apa ini? Dan tidaklah dia di sini Al-Quran. Setelah tadi disebutkan Quran itu ucapan utusan yang mulia, kan gitu? Quran adalah ucapan utusan yang mulia, itu penetapan. Sekarang ada klarifikasi. Wa ma huwa, dan bukanlah dia dan tidaklah dia biqauli syair, seperti atau termasuk ucapan tukang syair. Dia bukan perkataan tukang syair. Sekarang begini, tidak ada klarifikasi kalau tidak ada tuduhan. Betul nggak? Tidak ada klarifikasi kalau tidak ada tuduhan. Gitu. Itu latar belakang ayat ini ada tuduhan, itu syair itu. Iya. Makanya nanti kita buka surah Asy-Syu'ara, surah yang lain, ini adalah si syair. Dan biasanya kalau kita buat konsepnya tidak ada klarifikasi Kalau tidak ada tuduhan. tanpa tuduhan. Iya. Ya. Hanya satu ada klarifikasi tanpa tuduhan. Tapi biasanya yang mengklarifikasi itulah yang tertuduh. Paham? Apa contohnya? Ini kita, wow, betul. Ini biasanya dia lah. Padahal yang lain nggak ada masalah. Dia mencoba mau mengklarifikasi, padahal dialah sebenarnya yang menyebabkan bau itu. Klarifikasi Pak. Ya. Dan itu berlaku bagi segala macam pihak. Ada muncul ini sibuk mengklarifikasi. Kita balik. Ya Pak. Ini kan berarti kalau saya zaman sekarang press conference gitu ya. Jadi waktu turun ayat itu Pak Rasul memanggil sahabat menyatakan atau memanggil orang-orang sekitar untuk menyatakan seperti itu. Iya. Menjelaskan ya. Salah satu, kalau saya tidak salah, Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah ini sudah mulai sedikit-sedikit tertarik kepada Islam. Selalu memuji Quran, selalu memuji Nabi. Dan ini di gelagat ini terbaca oleh Abu Jahal. Wow, ini nggak boleh jadi ini, gitulah. Ini nggak boleh jadi. Walid, kalau sempat Walid masuk Islam repot, kita kata Abu Jahal. Akhirnya didatangilah oleh Abu Jahal Walid. Karena Abu Jahal sudah mengetahui ini, bahwa si Walid sudah mulai ada ketertarikan kepada Islam. Sampai kemudian Abu Jahal mau nyogok dengan bermacam-macam transferan. Tapi nggak mempan. Apa kata Walid? Saya orang yang paling ahli sihir, ahli syair maksudnya. Saya ahli syair. Bahkan konon Walid bin Mughirah itu selalu menjadi ketua juri kalau ada lomba syair itu di Ka'bah. Berarti dia pakarnya. Sekarang kita tanya, bagaimana pengakuan sang pakar ketika mendengar bacaan Quran? Saya merasa kepakaran saya diruntuhkan sesaat ketika saya mendengar Quran. Faham maksudnya? Rontok kepakaran saya tentang syair itu begitu mendengar Nabi baca Quran. Ente nggak tahu kan, ente bukan penyair, ente bukan pakar. Saya orang pakarnya. Sehingga ketika ada yang menuduhkan syair, saya paham banget. Itu si penuduh nggak ngerti. Nggak ada apa-apanya syair dibandingkan dengan yang dibaca oleh Nabi. Terakhir Abu Jahal gagal.
Apa kata penjahat? Apapun alasannya, kalau mau kasih kamu uang, kamu sudah orang kaya. Ya, apalah artinya uang yang saya kasih, karena kamu sudah orang kaya. Sekarang, apapun alasannya, katakan kamu tidak suka kepada Islam, itu aja. Apapun alasannya, alasannya mau nggak mau alasan yang dibuat Bu. Innahu fakkara wa qaddar fa qutila kaifa qaddar. Muncul soal mudaththir. Ya udah kalau begitu ntar biar saya pikirin dah. Ya, akhirnya hilanglah objektivitas Walid karena pesanan-pesanan tadi. Ditambah lagi dengan bahasa-bahasa dogma. Apa kata dunia? Itu loh. Kalau kita masuk Islam, kan selama ini yang sudah terkenal memusuhi Nabi itu adalah kita nih. Ini biang-biangnya nih. Apa kata dunia? Kalau kita juga ikut ya, jadi sekarang mempertahankan apa kata dunia itu. Dan itu dipakai oleh banyak orang sampai hari ini. Tidak sedikit pemuka agama yang lain itu sebenarnya tahu persis ini. Lanjut. Betul? Tapi apa kata dunia gitu loh. Ini bisa kacau ini umat. Nah, paham? Wa ma huwa biqauli syair. Ini tujuannya kalau saya dapat dari dia berdasar ini. Faqala in hadza illa syihrun yusar. Ya, illa syihrun yuhsar. Itu tidak lain kecuali sihir, ya, yang diucapkan. Syihrun yuhsar kan? Sihir yang diucapkan. Sehingga katanya Nabi baca Alhamdulillahirabbil alamin itu ucapan sihir katanya. Mantra. Itu cara menduduk merendahkannya. Kalau mantra berarti dukun kan gitu. Gitu. Walaupun kemudian bertahun-tahun menikmati posisi nikmat dengan bahasa dukun, dunia bergeser sehingga mereka tersingkirkan oleh ilmu pengetahuan. Tapi bagaimana mereka bisa bangkit lagi? Mereka mengubah nama dari dukun menjadi orang pintar. Gitu. Dari dukun menjadi paranormal, dari dukun berubah menjadi orang pintar. Kemudian berkembang lagi penasehat spiritual. Ini dari judul-judul ini sebenarnya upaya untuk tetap eksis. Oke? Jadi kalau disebut dia orang pintar berarti yang datangnya dia orang. Maka kan kalau dulu digambarkan dengan pakaian serba hitam, sekarang kan pakai jas. Iya? Nggak ada yang pakai serba hitam lagi. Sekarang pakai jas, dulu pakai cincin, kalung, nyentrik lapangan hitam, sebagainya keris. Itu kan udah nggak pakai gitu lagi kan? Itu sudah nggak bisa dijual lagi, udah nggak bisa dijual lagi. Muncul tampilan baru, pakai jas, penasehat spiritual. Allah. Sekarang ini kalau sudah menjabat harus punya sekian banyak penasehat spiritual. Itu penasehat religius. Oke. Wa ma huwa biqauli syair, dan bukanlah Quran itu ucapan tukang syair. Ucapan tukang syair. Qalilan ma tu'minun. Sedikit sekali kalian yang mengimani. Sedikit sekali kalian yang beriman. Beriman pada yang mana, Pak? Beriman pada gua ya. Gua Al-Quran. Gitu. Ini artinya begitu besar pengaruh tuduhan tadi. Kan sama kalau dalam bahasa sekarang, siapa yang dulu menyuarakan?
Dan ketika dia sudah sampai di level viral, oke? Jadi dulu itu menyebut-nyebut tadi. Ini kalau orang sudah mengenalnya ini sebagai syair, ucapan tukang syair, maka itulah yang masuk. Maka saat itu sedikit sekali. Qalilan ma tu'minun. Fahim? Jadi cara orang mengubah tadi selalu mencari dari atas dulu. Ya Pak. Dulu pernah saya lupa arti dari ma ini bisa apa atau tidak. Kalau digabungkan dengan ayat ini nggak ada artinya ini. Itu banyak hati. Tidak atau apa kan kalau ma Apa-apa ya. tapi Ya. masukin ayat ini kan berarti bisa isi. Ma bisa berarti manafi, ma bisa berarti istifham, ma bisa berarti masdariyah, Bisa isim juga. ma bisa berarti juga ziyadah, tambahan, tidak diterjemahkan. Nah kalau di sini ma ini manafiyah, Tidak. tidak. Bukan. jadi tidak ma atau minum kan Nah ma yang kedua Pak maksudnya. Iya. Qalilan ma tu'minun. Nah ini bukan berarti tidak, ini bukan tidak, yang tidak ini. Ya, yang ini ma bisa nanti bisa mausul namanya ya. Itu nanti mudah-mudahan kita bahas apa itu mausul. Iya. Kalau yang manafi jelas ma berarti tidak. Kalau ma istifham jelas ma hada. Mazhar. Apa ini? Yaitu ma-nya apa ini? Itu apa dalam artian pertanyaan. Dan biasanya ma masdariyah atau itu adalah dari apa-apa yang. Ya, apa-apa yang. Ya Pak. Maaf Pak, saya menemukan beberapa maksud dari ma ini Pak dalam kamus. Nah, Ma bisa berarti apa-apa, apa yang, sesuatu, tidak, bukan, apa saja selama. Kalau ma titik-titik illa titik-titik tidak titik-titik melainkan, misalnya itu Pak. Kemudian ada maza, apa, apakah atau bagaimana, itu beberapa Pak. Terima kasih. mazah tadi. Ya. Istifham ya. Kata tanya istifham. Oke, lengkap catatannya. Tinggal merapikan itu. Maya tadi kan yang diartikan tidak itu biasanya selalu diikuti illa. Tapi tidak selamanya ada illa. Ya. Maka saya sebut kemarin, kalau kita baca Quran bertemu dengan ma, kita lihat dulu di ujungnya ada illa enggak. Kalau ada illa udah enggak ada kemungkinan lain selain dari tidak. Tapi kalau tidak ada illa, dia bisa mempunyai arti yang lain. Wa ma huwa biqawli syair qalilan ma tu'minun wa ma huwa biqawli syair qalilan ma ucapan tukang syair. Sedikit sekali yang kalian yang beriman. Ya, artinya kebanyakan waktu itu sudah terhasut oleh ungkapan bahwa ini ucapan tukang syair. Nah, makanya sampai hari ini selalu orang ingin menetapkan sesuatu buat disebar dulu satu ungkapan, sehingga ungkapan itulah yang kemudian nanti dianggap sebagai sebuah kesimpulan. Dan kalau sampai sebuah kesimpulan, ujungnya yang lebih parah adalah itulah kebenaran. Itu dia yang paling parah itu. Makanya dunia ini rusak hari ini karena media. Karena Iya. penyair juga
Iya, itu tadi. Apa yang dicitrakan di media itulah yang menurut orang berlomba-lomba untuk menyesuaikan diri dengan apa yang diberi standar media. Tulisan saya kan orang komunikasi bilang kebohongan yang diucapkan terus-menerus akan diterapkan Sebagai kebenaran. Kebenaran. Oh, saya iya. baca. Ya enggak? Sangat bagus itu. Bagaimana kemudian muncul lagi improvisasi, Pak? Bagaimana ucapan itu diulang terus-menerus? Ya. Satu, kan kalau cuma dari satu sumber, Ya, itu kan terbatas bisa terus-menerusnya. perlu guru kami sedikit-sedikit. Ya. Bisa ini kan. Sekarang ini improvisasi agar ucapan itu diucapkan terus-menerus, maka dibuatlah akun Saya palsu, langsung ini OVA di sini artinya. ratusan akun, Lima artinya kita ya. ya. Kemudian menginikan hal yang sama. Oh, biar banyak. Ya, Itu saya ini. kan kalau nggak saya ngarepin, saya Pak Sumadi mengatakan saya Pak Jasdi itu hebat, berapa buat sih Pak Sumadi? Ya nggak mungkin dari jalan muter-muter Pak Jasdi, nggak mungkin. Pasti harus ada momen kan ucapan itu, terbatas dong, gitu. Sehingga sekarang ini dibuatlah akun-akun berseliweran yang palsu, tidak ada foto profil. Tapi persyaratannya mengapa kok bisa? Padahal kan biasanya kalau buat itu kan harus ada email, harus ada macam-macam. Harus ada. Iya kan? Kita mau buat Facebook aja kan harus ada emailnya, harus ada nomor handphonenya, harus ada alamatnya. Itulah permainannya. Kalau sudah di medsos sudah seperti begitu, menyebarlah kebohongan dianggap sebagai kebenaran. Jadi kalau demikian berebut informasi. Sampai ketemu Sabtu depan insyaallah. Ya, lumayan hari ini bahasan kita. Dalam sebenarnya wallahu a'lam, balik lagi karena kita itu hakikat sebenarnya yang kita bahas tadi ya. Jadi kita mohon ampun kepada Allah sekiranya kita salah. Ya, tapi bukan berarti kita tidak boleh ngomong, tapi kita tadi segala harus berdasarkan dasar, ya. Dan ujung kesimpulan dari semua kaji tadi harus ditutup wallahu a'lam. Itu bahasan saya. Apa kebenaran itu sebenarnya kembali kepada si pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. La ya'lamuhu illahu. La ya'lamuhu illahu. Tidak ada yang mengetahui dia kecuali hanya dia. Gitu. Sama dengan tukang bajai. Tukang bajai mau belok kiri belok kanan cuma dia sama Allah aja yang tahu. Kalau kita enggak dikasih tahu. Kadang-kadang dari sen kiri dia tahu nerobos ke kanan. Sekarang tukang bajai ditiru oleh